Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang dokumentasi keperawatan. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang bagaimana pencatatan dan pelaporan dalam pendokumentasian keperawatan. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Oke, yang pertama kita akan membicarakan tentang aturan-aturan dalam dokumentasi keperawatan. Jadi supaya lebih efektif dalam proses pelaporan asuhan keperawatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu simplicity atau kesederhanaan. Artinya pada saat proses pencatatan atau pelaporan gunakanlah bahasa yang sederhana ya. Jadi yang mudah dimengerti, mudah dibaca sehingga tidak terjadi kesalahan tafsir dari petugas medis atau misalnya dari rekan sejawat lainnya. Jadi hindari istilah-istilah yang dibuat-buat. Jadi gunakanlah, kalaupun menggunakan istilah, gunakan istilah yang sudah umum atau yang bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang kedua, konservatisme atau akurat. Ya, datanya harus jelas, didasari oleh informasi yang dikumpulkan, baik itu dari pasien atau dari keluarga pasien. Ya. Kemudian ada precision atau ketepatan. Ya, jadi ini adalah salah satu syarat mutlak dalam pendokumentasian, karena apabila ada kekeliruan atau kesalahan sedikit itu bisa mempengaruhi proses atau tindakan keperawatan selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu irrefutability, jelas dan objektif. Jadi datanya itu harus jelas dan objektif sesuai dengan apa yang didapatkan atau yang terjadi di lapangan. Jadi menurut Puter dan Perry, catatan dalam pelaporan itu harus mengandung beberapa informasi. Antara lain yang pertama identitas klien dan data demografi klien. Nah ini adalah hal pertama yang harus kita masukkan di dalam pelaporan atau pencatatan. Kemudian ada riwayat keperawatan atau riwayat kesehatan pada saat masuk. Nah ini hubungannya dengan keluhan pada saat klien datang ke pelayanan kesehatan. Nah ini juga penting dimasukkan ke dalam laporan supaya menjadi dasar untuk melakukan perencanaan atau perumusan diagnosa nantinya. Kemudian setelah itu baru kita rumuskan diagnosa. Jadi perumusan diagnosa ini melalui analisa data, kemudian masalah kesehatan klien, sehingga akhirnya nanti disimpulkan diagnosa kesehatan, diagnosa keperawatan. Jadi kalau kita ngomongin diagnosa di sini nanti ada dua, ada diagnosa keperawatan dan diagnosa medis yang dirumuskan oleh dokter. Nanti untuk diagnosa keperawatan itu adalah hasil analisa dari perawat ya. Nanti ada proses analisa data namanya sebelum merumuskan diagnosa. Kemudian setelah itu harus juga mengandung rencana asuhan keperawatan ya. Jadi setelah kita tahu diagnosanya, setelah kita tahu masalah kesehatan si pasien, baru kemudian kita bisa rencanakan apa saja tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian pendokumentasian juga harus berisi tentang catatan tindakan asuhan keperawatan. Jadi setelah tadi sudah direncanakan, tindakan-tindakan itu kemudian dilakukan ya, jangan hanya direncanakan, kemudian nanti tindakan itu diimplementasikan atau dilakukan. Nah itu juga perlu dimasukkan dalam pelaporan atau pendokumentasian. Kemudian selanjutnya ada catatan perkembangan medis ya. Jadi itu juga harus dimasukkan ke dalam pendokumentasian supaya kita bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan status kesehatan klien. Oke, selanjutnya kita ke teknik pencatatan. Yang pertama menulis nama pasien pada setiap halaman catatan perawat ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, jadi identitas pasien itu sangatlah penting. Jadi di sini kita harus menulis nama atau identitas pasien di setiap halaman catatan perawat ya. Oke, selanjutnya dalam proses pencatatan itu sebaiknya menggunakan tinta warna biru atau hitam ya. Ini supaya mudah terbaca atau jelas ya. Kemudian teknik pencatatan selanjutnya itu harus akurat ya. Jadi menulis catatan itu selalu dimulai dengan menulis tanggal dan waktu, sehingga nanti
di catatan itu juga jelas nanti kapan waktu-waktu diberikan atau dilakukan tindakan-tindakan oleh petugas medis. Kemudian sifatnya harus ringkas ya. Jadi gunakan singkatan-singkatan yang biasa digunakan sehingga mudah dipahami oleh yang lain. Misalnya PX untuk pasien ya. Jadi itu disingkat, huruf P dan X itu untuk singkatan untuk pasien, kemudian D dan huruf DX itu untuk diagnosa. Selanjutnya pencatatan mencakup keadaan sekarang dan waktu lampau ya. Jadi ini dari sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan status kesehatan si klien. Kemudian tulis nama jelas pada setiap hal yang telah dilakukan dan beri tanda tangan. Nah, ini bagi petugas medisnya ya. Jadi setiap melakukan tindakan itu nanti harus ada nama dan tanda tangannya supaya jelas siapa yang perawat atau petugas medis yang menangani si pasien. Jika pencatatan bersambung pada halaman baru, tanda tangani dan tulis kembali waktu dan tanggal pada bagian halaman tersebut. Nah kalau misalnya butuh lembaran baru, itu nanti di lembaran baru itu ditulis kembali waktu, kemudian tanggal, kemudian ditandatangani lagi ya. Nah kemudian kita akan berbicara tentang format pendokumentasian keperawatan. Jadi ada beberapa format yang digunakan dalam proses pendokumentasian keperawatan. Ya kita bahas satu-satu yang SOAP ya. Jadi ini digunakan untuk pengkajian awal pasien, biasanya seperti itu. S-nya itu kan SOAP ya. S-nya itu adalah subjektif ya, pernyataan atau keluhan dari pasien. Kemudian O-nya itu objektif, data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga. Nah, jadi kalau dari perawat itu misalnya hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, nah itu kan dari perawat tuh. Jadi yang objektif ini biasanya bisa diukur ya. Suhu, kemudian tekanan darah, nadi, nah itu data yang dari si perawat atau petugas medis. Kemudian A-nya itu adalah analisis, kesimpulan dari objektif dan subjektif. Kemudian yang terakhir P itu adalah planning atau rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini kenapa SOAP ini digunakan pada pengkajian awal pasien. Jadi pendokumentasian ini hanya sampai di planning atau rencana tindakan keperawatan. Nah, kemudian SOAPIR ya. Ini lebih tepat digunakan apabila rencana pasien ada yang akan dirubah. Maksudnya di sini kalau misalnya kita melakukan perencanaan atau tindakan keperawatan itu, di beberapa kasus itu kan tidak langsung mendapatkan hasil yang positif ya. Jadi kalau misalnya akan ada lagi rencana selanjutnya ya, atau misalnya mau diubah rencana tindakan keperawatannya mau diubah. Nah, SOAPIR ini cocok digunakan ya. SOAP-nya itu sama seperti sebelumnya, cuma di sini kan udah tambahan I, E dan R. I-nya itu ada implementation, yaitu tindakan, implementasi. Ya, kan tadi sampai P rencana ya. Kemudian yang I ini implementasi atau tindakan. Kemudian E evaluasi ya. Evaluasi itu adalah respon pasien terhadap tindakan keperawatan. Ya, itu nanti kita bisa lihat setelah dilakukan tindakan keperawatan. Nah, R-nya ini tadi kenapa SOAPIR ini tepat digunakan pada tindakan atau kasus yang memerlukan perubahan rencana atau mungkin ada modifikasi rencana keperawatan. R-nya ini adalah revise it ya. Apakah rencana keperawatannya akan dirubah? Nah, ini nanti rencananya itu diubahnya seperti apa? Rencana keperawatan yang bagian mana yang diubah? Itu nanti ditulis di bagian R-nya. Kemudian yang terakhir yaitu DAR ya. DAR ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya SOAPIR itu ya. Jadi D-nya itu adalah data ya. Jadi D-nya ini adalah gabungan, kalau di SOAPIR tadi S dan O ya. D-nya ini adalah S dan O. Nah, jadi nanti di format pencatatannya itu D ini isinya adalah S dan O ya, keluhan pasien dan data dari perawat atau keluarga pasien itu ya, itu D. Kemudian A, action ini sama dengan implementasi ya. Jadi action ini adalah tindakan yang segera harus dilakukan untuk mengatasi masalah.
Nah, kemudian yang terakhir adalah R, respon ya. Respon pasien terhadap tindakan perawat sekaligus melihat tindakan yang telah dilakukan apakah berhasil atau tidak. Nah, ini sama dengan evaluasi. Cukup dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Silahkan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.